Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habi ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawayna ma nawa bihi aslafuna as-salihun, nawayna ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah, nikmat taufik dan nikmat inayah kepada kita semua. Hingga alhamdulillah Allah taala sampaikan kita di waktu dan di zaman yang mulia ini di akhir bulan Rabiul Awal. Beberapa hari lagi ikhwan kita akan memasuki minggu terakhir di bulan Rabiul Awal yang mempunyai rahasia yang sangat besar. Beberapa hari yang lalu kita dengar perkataan dari Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, akhir Rabiul Awal al-masyhur tuhiyil judub habbat alaina min al-mukhtar taha hubub kullun nashiq tibaha lillah min tilka at-tuyub. Hakadha. Ya, seminggu terakhir di bulan Rabiul Awal, na'am, tuhyil judub, bisa menghidupkan tanah yang tandus, ya, menghidupkan hati-hati yang mati, itu artinya menyuburkan hati-hati yang sudah kering. Itu keberkahan dari seminggu terakhir di bulan Rabiul Awal, yang bagi kaum sholihin mereka senantiasa menyium aroma, merasakan tumakninah dan sakinah yang luar biasa. Semua dari kalangan kami, beliau berkata, kullun nasyik tibaha, mencium aroma wanginya, lillah min tilkat tuyub, luar biasa wanginya. Begitu ya kawan. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk mencium apa yang mereka cium, melihat apa yang mereka lihat, mendapatkan apa yang mereka dapatkan insyaallah. Wa illam nakun lidzalika ahla wa lan nasta'id dzalika asla. Alhamdulillah. Masyaallah ikhwan, tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, sehingga alhamdulillah kembali kita bersama dalam kajian ini. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita kesempatan untuk bisa lebih banyak beribadah kepadanya di momen yang saat ini ikhwan. Berapa hari yang lalu kita mulai kajian tafsir ini di markaz Majelis Rasulullah. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa menikmati i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini selain ibadah belajar, ibadah merenungi firman Allah, juga sekalian ibadah i'tikaf. InsyaAllah setelah kajian ini kita bersama akan berziarah, ibadah lagi, yang ibadah ziaratul kubur.
juga sekalian membacakan doa khatmul Quran, ibadah juga. Jadi Masya Allah luar biasa. Ikhtiar wastifa, pilihan dari Allah Ta'ala kepada kita yang di luar dugaan. Kata ikhwan, bila mana Allah Ta'ala mau mendekatkan hambanya, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan kebaikan bagi hamba itu. Dan bila mana Allah Ta'ala tidak mau mendekatkan hambanya itu, Allah nggak mau dekat sama dia, maka Allah Ta'ala bikin sekat-sekat yang banyak, ya, buat sekat, buat hambatan kepada hamba itu. Sekiranya dia susah untuk beramal yang baik, banyak sekatnya, kurang semangat, atau semangat tapi banyak banyak halangan. Nah, itu tanda bahwasanya memang Allah nggak mau untuk dekat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, maka nikmat taufik itu nikmat yang mahal ya ikhwan. Mahal banget nikmat taufik itu. Yang hakikat daripada taufik itu adalah karunia murni dari Allah Ta'ala, tanpa ada sama sekali kita berusaha untuk mendapatkannya. Enggak, itu memang karunia murni dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ya. Nikmat i'tikaf itu nikmat ikhwan, yang mana dahulu kalau kita membahas, melihat masjid Rasulullah itu bukan hanya sekedar masjid untuk sholat, ya. Jadi Masjid Nabawi dulunya itu, ya, tempat sholat, ya, tempat bermusyawarah, tempat meeting roomnya di masjid dulu, tempat menyambut tamu di masjid juga. Kayaknya seandainya antum yang mungkin pernah naik haji atau umroh atau pernah berziarah ke Madinah akan melihat beberapa tiang-tiang, ada namanya Sariyah Al-Wufud, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam setiap baginda menyambut tamu, baginda bersandar di tiang itu, sampai-sampai dinamakan Sariyah Al-Wufud, tiang untuk menyambut tamu, begitu. Tempat untuk menyelesaikan konflik. Kalau seandainya ada konflik antar umat, maka Nabi selesaikan di mana? Di masjid. Tempat untuk merangkum strategi ke depan, strategi peperangan, ya, strategi taktik, ekonomi, semuanya di mana? Di masjid. Tempat menyambut tamu, menyambut rombongan, di masjid. Tempat beribadah pasti, semuanya itu ibadah memang. Dia mulai di masjid. Wah, sampai-sampai rumahnya Rasulullah dempetan sama masjid. Wah, begitu ikhwan, rahasia yang luar biasa masjid itu. Berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa fil masajid sirrun law alimta biha la ta'ajjabta min kunud dura, katanya. La ta'ajjabta mimman yaskunud dura. Sungguh di masjid itu ada rahasia-rahasia sir, yang mana seandainya engkau mengetahui sekelumit dari rahasia, maka engkau akan terheran-heran kepada orang yang tinggal di rumah. Kok masih ada orang yang mau tinggal di rumah ya? Padahal di masjid itu rahasia luar biasa. Begitu. Wa fil masajid sirrun alimta biha jabta miman yasnud dura. Wa pahala i'tikaf, ya ikhwan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Mani i'takafa gadra fawa genagah faka'annama a'taga ragabah min walad Ismail." Apa yang beriktikaf walaupun sekejap. Nah, Nabi SAW mengkiaskan itu dengan apa? Dengan tempo untuk memeras susu onta. Gitu. Kalau kita memeras susu onta nih, biar keluar susunya, berapa menit kita perlu untuk keluar susu? 1 detik, 2 detik, keluar susu. Nah, barang siapa yang beriktikaf dengan tempo yang seperti itu, pahalanya seakan dia membebaskan hamba sahaya, ya, membebaskan hamba sahaya, ya. Hasan. Nah, seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya. Kalau dibahas
keutamaan pembebasan hamba sahaya luar biasa ikhwan. Barang siapa yang mempunyai budak kemudian dia bebaskan budaknya itu, maka akan ditembus seorang itu dari neraka dengan tiap-tiap anggota yang telah dia bebaskan. Dia membebaskan apa? Semua, jadi tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, kepala dibalas dengan kepala. Sebenarnya kalau seandainya orang ini sudah wajib masuk neraka, tapi gara-gara dia membebaskan budak hamba sahaya itu, tertembuslah semua badannya dari neraka, nggak jadi masuk neraka. Berkat apa? Membebaskan budak. Lalu bagaimana gerangan? Kalau orang i'tikaf itu pahalanya bukan membebaskan budak biasa, membebaskan budak dari zuriatnya Nabi Ismail. Itu dikatakan ikhwan dalam hadis yang lain, orang yang membebaskan budak, bila mana budak itu berasal dari zuriatnya Nabi Ismail, itu pahalanya seakan dia membebaskan 70 budak biasa. Nah, jadi satu budak tuh kayak 70 budak biasa. Nah, ini ceritanya orang kalau i'tikaf cuma sekejap, cuma 2 detik itu sekadar waktu untuk memeras susu onta. Lalu bagaimana kalau seandainya di i'tikaf bermenit-menit atau berjam-jam? Wow, deh kiaskanlah dan kalikanlah silahkan. Nah, luar biasa ya kawan. Jangan lupa niat i'tikaf. Yang belum niat i'tikaf, niatin i'tikaf. Kalau bisa juga nazarin, ya, jadi pahalanya jadi pahala wajib. Kalau kita niat i'tikaf biasa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, dapat pahala sunnah. Tapi kalau seandainya inti bernazar untuk i'tikaf, kemudian inti niat i'tikaf yang manzur, itu pahalanya jadi pahala wajib. Jadi pahala wajib itu berapa? Satu ibadah yang wajib itu sama dengan 70 ibadah yang sunnah. Gimana cara bernazar? Nazar dulu. Nazartul i'tikaf. Sahjaku bernazar untuk i'tikaf di masjid ini. Oke, itu nazar tuh. Kemudian pas niatnya nawaitul i'tikaf, tambahin al-manzur. Aku berniat i'tikaf yang telah dinazarkan tadi. Madumtu fihi lillahi ta'ala. Fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi terus dihitung dengan pahala wajib ikhwan. Nah, begitulah kita berpandai-pandailah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, lipat gandakan ibadahmu. Pintar-pintar berniat. Nah, begitu ikhwan. Itu perihal i'tikaf ya. Apalagi ntar kita bakal ziarah setelah ini insyaallah. Yang luar biasa ikhwan. Fadilah ziarah itu ajib. Kalau seandainya kita menziarahi kuburan orang biasa, kuburan kaum mukminin, itu pun sangat dianjurkan. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nabi sallallahu bersabda, pernah aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah ke kubur. Kenapa? Karena itu mengingatkan kalian perihal akhirat. Gitu. Itu kalau kuburannya biasa. Bagaimana gerangan kalau yang kita ziarahin kuburnya orang solihin, kuburannya para aulia Allah, wahakala. Yang mana hakikat mereka itu enggak mati, mereka senantiasa hidup. Begitu ya kawan. Berkata ba'du salihin, idza dagat 'alaikumul umur fa'alaikum bi ahlil qubur. Idza dagat 'alaikumul umur, bila mana kalian sudah sumpek, artinya udah mentok, nggak tahu kemana lagi, bingung, ada problem yang nggak bisa diselesaikan atau bingung cara nyelesainya gimana, kemana? Pergi ke kuburan. Kuburan orang solehin nggak, pergi kuburan aja. Hatta kuburan siapa? Fa'alaikum bi ahlil kubur. Pergi kuburan, duduk sama orang meninggal di situ. Itu solusinya ya kawan. Apalagi kalau yang kita ziarahin kuburan aulia Allah. Luar biasa. Wahakala. Dalam beberapa athar, walaupun itu ya bukannya hadis, tapi fir ru'yah, ada seorang solehin yang mimpi, ya kan, dia bilang barang siapa yang duduk dengan wali Allah, baik pun itu wali Allah dalam keadaan hidupnya atau setelah matinya secara zahir, maka itu lebih baik daripada dia beribadah sampai terputus-putus tulangnya, ya kan? Khairun min an tatagatta'a fil ibadati iraban iraba. Ini bukan hadis, tapi mimpi sebagian ulama, mimpi Rasulullah SAW, dan minta perihal itu dari Nabi SAW. Ini nggak bisa, kalau dari segi hukum syariatnya nggak bisa diterapkan.
Tapi dari segi istinas kalau bahasa mereka, diistinaskan, ya sering-seringlah ziarah solehin, karena dalam riwayat itu, ya, dalam mimpi itu dikatakan kita duduk dengan orang solehin, baik pun mereka hidup ataupun mereka dalam kuburan, sekejap duduk dengan mereka itu lebih baik daripada kita beribadah bertahun-tahun sampai terputus-putus tulang karena ibadah. Shallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala, wa hakadha ikhwan. Nah, luar biasa. Jadi subhanallah, taufik demi taufik, nikmat demi nikmat yang kita dapatkan sekarang. Juga bentar lagi insyaallah kita akan membaca doa khatmul Quran. Alhamdulillah di sini memang luar biasa ikhwan. Nah, makanya di sini kita mengkaji Al-Quran, berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Dan begitulah keadaan seorang mukmin. Jangan sampai dia jauh dari Al-Quran. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang Nabi SAW yashtaki alaih, yang Nabi SAW mengadukannya kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengadu kepada Allah, dan Allah Ta'ala menceritakan aduan Nabi itu. Wa qala Rasul, berkatalah sang Rasul, ya Allah, ya Rabbi, kenapa? Kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran itu perkara yang mereka jauhkan, mereka hijrahkan, mereka tinggalkan. Mahjur, nggak pernah baca Quran kecuali Ramadan, ya. Pun kalau baca Quran sedikit. Nah itu jangan ikhwan. Kalau bisa jangan sampai lewat sehari kecuali ada kita bacaan Quran, walaupun selembar katanya, walaupun setengah lembar, ataupun walaupun seperempat. Jangan putus hubungan dari Al-Quran. Berkata Sayyidina Uthman bin Affan, lau tahurat gulubuna lama syabi'at min kalamillah. Kalau seandainya kita punya hati ini bersih, niscaya kita tidak akan puas, nggak akan kenyang dari baca Al-Quran, pengen baca terus. Wah, kata. Berarti kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, ketika orang nggak baca Quran, atau baca Quran cuma sedikit, atau dia merasa sumpek kalau baca Quran, tanda berarti hatinya banyak kotoran begitu. Karena bukti hati yang bersih adalah ketagihan terus dalam membaca Al-Quran begitu ya kawan. Al-Quran itu luar biasa. Oh aneh nggak paham, makanya kita bareng-bareng mengkaji di sini, ya kan? Ayat demi ayat yang sering kita baca. Walaupun tidak paham tetap baca ya kawan. Karena subhanallah luar biasa itu Al-Quran itu. Inti kalau lagi sumpek baca Quran, insya Allah ngilang sumpeknya begitu. Kemana-mana bawa Al-Quran, terutama di malam hari, di fajar, terutama di fajar kan. Wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Luar biasa Quran di malam hari. Alhamdulillah ikhwan, masya Allah. Nah jadi ada beberapa, biasanya itu ada tuh di grup-grup WhatsApp atau di beberapa komunitas dibagi-bagiin tuh, yuk hataman seminggu sekali contohnya, ya, per orang sejuz contohnya gitu. Yuk hataman sebulan sekali kah, 10 hari sekali kah, komunitasnya gimana, sehari jangan sampai lewat, walaupun dengan hizib yang barang-barang itu pakai grup-grupan nggak apa-apa deh, yang penting jangan lewat dari Al-Quran sehari itu. Tapi kalau bisa juga ente pribadi ada wiritan khusus. Jangan cuma merasa berkecukupan dengan aneh sudah ikut grup ini hatam Quran. Lah intinya mana? Wiritan pribadinya mana? Harus ada wiritan pribadi. Kaum solehin mereka ada wiritan pribadi Al-Qurannya dengan bacaan biasa. Ada lagi wiritan baca Al-Quran di sholat. Begitu. Karena guru kita Sayyidil Habib Umar memang sampai sekarang yang menjadi wiritan beliau yang kita lihat kalau di Darul Mustafa setiap hari beliau kalau sholat isyraq sama sholat duha itu membaca 1 juz atau 2 juz pagi-pagi itu lagi sholat, dan itu nggak pernah putus. Nah, gitulah itu wiritan yang di sholatnya. Wiritan yang di luar sholatnya lain lagi, masya Allah. Nah begitu. Bukan al-Imam Sayyidina As-Sahabil Jalil Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Sayyidina Allah bin Mas'ud itu dikatakan beliau setiap 3 hari sekali hatam Quran, masya Allah. Tapi beliau bercerita, aneh punya wiritan tiap 3 hari sekali hatam Quran, tapi ada wiritan aneh baca Quran pelan-pelan sampai sekarang aneh belum hatam-hatam.
Jadi ada wiritan khusus 3 hari sekali hatam. Tapi ada lagi wiritan sampai sekarang aneh belum hatam-hatam. Kenapa? Karena tiap-tiap ayat yang aneh baca di wiritan yang aneh belum hatam tuh, aneh fahamin artinya tuh dan aneh nggak boleh pindah ke ayat setelahnya kecuali aneh sudah mengamalkan dulu ayat yang sebelumnya. Nah itu belum kelar sampai sekarang. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah dibedain. Nah ini untuk pengamalan, nggak pindah ke ayat setelahnya kecuali sudah mengamalkan yang sebelumnya. Satu. Ada lagi rutinan 3 hari sekali hatam. Ada lagi kayak gitu. Dan terus begitu ya kawan. Masya Allah, ada ajib. Pernah kita ceritain Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya kan? Di kota Masilah ini pengarang qasidah apa? Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Qasidah yang luar biasa ya kawan. Ada beliau Masya Allah, di antara wiritannya beliau kan ma'ruf 25.000 la ilaha illallah, juga Allah Allah, juga salawat Nabi. Baca Qur'annya berapa itu? 10 juz di witir dan 10 juz di mana? Di surat duha. Ada seorang yang mimpi di kota Masilah itu, beliau tinggal di desa namanya desa Masilah. Ada seorang solehin di kota itu melihat kota Masilah itu terang benderang, tapi rumahnya Hai Abdullah di atas rumah-rumah semua, paling tinggi rumah Hai Abdullah bin Tahir. Nah, yang di rumah itu paling tingginya kamarnya, tinggi banget. Besoknya dia datang ke Abdullah bin Tahir, Syekh Habib, anak mimpi semalam. Mimpi apaan? Anda lihat Masilah ini begini, rumah inti di atas, habis itu kamar inti di atasnya lagi. Itu apa artinya? Senyum beliau. Beliau bilang, oh iya, rumah aneh itu nggak ada tempat sejengkal, melainkan aneh pernah baca Quran sampai hatam di situ. Hari ini di sini nih sampai hatam. Besok maju lagi sejengkal, baca sampai hatam. Besok maju lagi sejengkal, gitu. Tiap-tiap anak tangga aneh sudah baca Quran sampai hatam di situ. Tiap-tiap anak tangga. Kalau kamar jangan ditanya berapa ya sudah hatamnya. Makanya paling tinggi kamar. Begitu. Begitu ikhwan. Maka Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, ya kan, Sahib Al-Guwairih, yang ngarang apa namanya itu Hadrah Sayyidah Khadijah. Beliau sebelum meninggal beliau menggali kuburnya dulu. Gali kuburnya. Gitu, sebagian solehin gitu kan ya, sudah gali kuburnya dulu sebelum beliau meninggal, dan beliau wasiat aneh kubur di sini. Itu akhirnya beliau jadi wiritan setiap hari pagi-pagi dalam kuburan itu, baringan sebentar, menghayati kayak begini ntar mati nih dalam kuburannya sudah, dan duduk baca Quran di situ. Itu dikatakan beliau sudah menghatamkan 60.000 hataman Quran dalam kuburannya sebelum dia meninggal. Jadi pas meninggal, Masya Allah, sudah terang benderang itu kuburan. Begitu ikhwan. Begitulah kaum solehin, mereka enggak luput dari Al-Quran. Wa ma'al Qur'ani fi garani. Begitulah perihal Ahlul Bait, senantiasa mereka bersama Al-Quran, karena Rasulullah lah yang menyertakan Ahlul Bait dengan Al-Quran. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati, dalam riwayat Muslim yang sahih. Aku meninggalkan kepada kalian 2 pusaka yang luar biasa. Apa? Kitabullah, Al-Quran, dan itrati, dan dzurriyyah, itrahku. Wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida 'alayya al-haud. Kedua pusaka ini enggak bakal berpisah sehingga nanti bersamaku di mana? Di telaga nanti, haud. Nah, makanya kalau apa namanya, terutama para Ahlul Bait sangat disayangkan kalau seandainya mereka menjauh dari Al-Quran, karena Nabi lah yang menyertakan mereka dengan Al-Quran. Makanya Imam Haddad bilang, wa ma'al Qur'ani fi garani. Ahlul Baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi faddakiri ila akhir al-abiyat syubihu bil anjami zuhri misal ma qad jaa fi sunani ila akhir al-qasidah yang ma'ruf itu ya ikhwan. La ilaha illallah. Ala kulli hal, terutama nanti kita baca juga doa khatam Quran, ya kan. Nah, juga ini ajib ikhwan. Wa hadza mujarrab. Baca Quran pas khatam Quran itu doanya doa mustajab. Doa mustajab. Yang punya hajat nanti angkat hajatnya dengan berkat khatam Qurannya beberapa ikhwan. Kita walaupun enggak ikut andil dalam khataman itu, mau fursoh nih kesempatan kita hadir khatamannya, enggak apa-apa, nyelip deh. Nyelip hajatnya, nitip hajat, ya insyaallah dikabulin sama Allah Ta'ala berkat khatamannya Al-Quran. Begitu ikhwan. La ilaha illallah. Biasa dibaca doa fusul namanya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang dinukil dari Sahifah As-Sajjad. Di antara di Sahifah itu ada doa namanya doa khatmul Quran.
yang ajib, yang luar biasa. Kalau di tarim biasanya kalau khatam Quran dibaca doa fusul itu, yang luar biasa, yang luar biasa ya kan, luar biasa. Kalau kita renungin artinya fusul itu ajib, ajib banget. Insyaallah kita akan baca walaupun beberapa fusul, habis itu insyaallah kita akan berdoa masing-masing. Insyaallah masuk dalam keberkahan orang yang khatam Quran. Begitu ala kulli hal. Nah, ini sekelumit dari perihal, dan alhamdulillah ini pertemuan pertama kita di masjid yang insyaallah masjid penuh barakah, masjid yang kita berdekatan dengan para aulia Allah, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, juga di situ ada Habib Yusuf bin Syekh Abu Bakar, juga guru kita Syekhana Murabbina Al-Walid Ayahanda Sayyid Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Juga di sini ada Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Oh, banyak lagi aulia Allah Ta'ala. Terima kasih banyak kepada Sahibul Bait. Ami Hasan, jazakumullah khair Habib Hasan. Syukran katsir atas izinnya dan atas kehadiran antum. Syukran Habib, jazakumullah khair. Rabbana yanfa'na bikum wa yudimukum fi afiyah tamah fi sihah kamilah ma'atul umur. Terima kasih juga kepada kru masjid Majelis Rasulullah, para hadirin, wa terutama di sini Al-Am Al-Habib Ramzi, masyaallah bin Fuad Al-Musawa, hafizahullah wa ra'ahu ballagha aqsamuna fi tul umur fi afiyah tamah insyaallah. Ala kulli hal. Baik, bismillah ikhwan. Demi kita istiqamah, mari kita merenungkan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang sempat kita bahas beberapa hari yang lalu. Naam. Baik. Pertemuan terakhir masih kita membahas Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah. Dan tepatnya di ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bahas waktu itu dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ada isyarah yang ajib di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tengok, itu pakai fi'il mudhari' kan? Kalau fi'il mudhari' itu dalam pembahasan sastra Arabnya itu yufidul istimrar. Ada kesinambungan di situ. Senantiasa kami menyembahmu dan senantiasa kami meminta pertolongan darimu. Itu artinya senantiasa, bukan cuma sekali. Kami butuh senantiasa untuk minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Ta'ala bukakan kita pintu kalau mau minta pertolongan, kalau mau berdoa. Doa apa sih yang semestinya kita sebutkan? Dikasih langsung sama Allah Ta'ala. Ini doa yang paling ajib nih. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya Allah, berikanlah kami hidayah menuju siratal mustaqim, menuju jalan nan lurus. Wah, kita sempat bahas juga dalam pertemuan lalu ikhwan perihal apa? Perihal doa, ya, keutamaan doa. Wah, tidaklah ada yang enggak butuh doa, semua butuh doa ikhwan. Bahkan para anbiya, para mursalin, sempat kita sebutkan, bahkan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk minta doa dari siapapun. Sampai Rasulullah minta doa dari Sayyidina Umar. Wah, la tansana ya ukhayya min du'aik. Oh, jangan kau lupakan wahai adikku, wahai saudara kecilku. Wah, jangan kau lupakan kami dari doamu. Itu Rasulullah SAW minta doa dari Sayyidina Umar. Wah, ikhwan. Dan yang namanya doa itu pasti mustajab. Ud'uni astajib lakum. Oke. Ada pembahasan penting di sini. Tiap doa pasti mustajab. Hanyalah Allah lah yang menentukan waktu yang mustajabnya itu kapan. Waktu untuk diberikan karunia itu kapan. Tapi bila mana hamba sudah menutup sendiri mustajabnya doa itu karena dia tergesa-gesa, ini sudah doa tapi kok nggak dikabulkan. Nah, itu berarti dia sendiri yang memotong. Dia sendiri yang memotong harapannya, padahal harapan masih ada. Makanya jangan dipotong. Jangan sekali-kali bilang ana doa tapi kok nggak dikabulkan ya. Sudah berarti udah nggak bakal kabul kalau gitu. Jangan bilang kayak gitu. Teruslah berharap, karena berharap itu suatu ibadah. Berharap dan teruslah menunggu karunia Allah itu suatu ibadah, ikhwan. Menunggu karunia Allah suatu ibadah. Bila mana hajatmu telat datangnya, maka bagaimana sekarang? Ya, menunggu. Dan jangan lupa di sini kaum solehin ada ibarah jamilah, ada ibarah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, as-salihun idza fagadul amal tafaggadul a'mal. Gitu. As-salihun, orang-orang saleh itu idza fagadu al-amal, bila mana mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, maka apa yang terjadi? Iftagadu, maka mereka memeriksa
al-a'mal, amal-amal mereka. Nah, berarti ada yang nggak beres nih amalannya. Kok doanya nggak dikabulin? Berarti ada apa-apa yang di amalannya sekarang. Coba periksa lagi. Itu artinya iftagadu al-amal. Nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin dirinya sendiri. Wah, kata. Beginilah kaum solehin. Tidak sama sekali ikhwan memandang orang lain ataupun ngurusin orang lain, apalagi nyalahin orang lain, apalagi melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Maksudnya ngurusin diri sendiri, apalagi di akhir zaman ini. Wah, kata. Kalau seandainya ada perihal yang bingung, maka dia langsung merujuk ke dirinya. Imam Qurtubi menyebutkan ibarah yang emas ini, luar biasa ibarah ini. As-salihun idza fagadul amal iftagadul a'mal. Beliau menyebutkan di mana ketika beliau mentafsirkan firman Allah Ta'ala, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika kehilangan burungnya. Burung apa ya? Burung hudhud, ya kan? Ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin, ila akhir ayat yang ma'ruf. Cerita siapa namanya ntar Ratu Balqis itu. Jadi pertama kali Nabi Allah Sulaiman pas nyari burung hudhud itu, mana burung hudhud? Coba tengok Allah Ta'ala bagaimana mentakbirkan mali, menyalahkan dirinya. Kenapa aku tidak melihat? Jadi sama sekali enggak menyalahkan si hudhudnya. Mana itu hudhud? Kok ngilang? Kok enggak hadir hari ini? Mana dia? Enggak. Yang disalahkan dirinya dulu. Kok aneh nggak lihat ya? Bukannya mana dia nggak ada. Bukan begitu cara nanyanya. Nabi Sulaiman nanya apaan? Mengapa aku tidak melihat? Nah, dari sini Imam Qurtubi mengambil faedah yang ajib. Inilah caranya kaum solehin ketika mereka mengharapkan sesuatu tapi nggak datang harapan itu, maka mereka mengoreksi dirinya. Kenapa aku nih? Mali, ada li di situ. Didahulukan saya. Kenapa saya? Nah, berarti ada kesalahan di sini. Habis itu baru am kana minal ghaibin la wa'adzibannahu ila akhir al-ayah yang ma'ruf itu. Begitu ikhwan. Bila mana doamu yang engkau tunggu-tunggu belum datang-datang, maka lihatlah bagaimana amalmu. Nah, inilah di antara makna dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi i'anah itu akan datang bila mana ada ibadah. Wah, kata. Coba lihat ibadahnya benar enggak? La ilaha illallah. Sebenarnya malu kita ya ikhwan, malu sama Allah Ta'ala pas kita minta sama Allah Ta'ala dalam keadaan ibadah kita belum beres. Malu kita. Bukannya malah menagih. Aneh sudah minta tapi kok lamanya kabulnya ya. Ya sudah, aneh perhatikan amal dulu. Sebenarnya minta pun malu kita. Dengan keadaan amal yang enggak beres, dengan keadaan maksiat yang banyak, untuk lancang minta itu sangat malu. Tapi enggak. Jadi udah, kau usah minta, salah. Justru dengan keadaan inilah engkau minta. Mintalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa tidak pantas untuk meminta. Gitu. Jangan minta kepada Allah dengan keadaan engkau berhak untuk meminta dan harus dikabulkan. Wah, itu kurang ajar namanya sama Allah Ta'ala. Dan siapa kita untuk memperhitungkan permintaan kita? Enggak. Permintaanmu itu suatu karunia sebenarnya dari Allah Ta'ala. Dalam keadaan yang berlumuran dosa, ibadahnya enggak beres, tapi dikasih kesempatan untuk minta dan dikabulkan. Begitu ikhwan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa kita minta hidayah. Nah, di sini ulama tafsir banyak mereka membahas macam-macamnya hidayah itu apa? Hidayah itu, dan senantiasa kita membutuhkan hidayah. Hidayah itu dilalah. Dilalah, petunjuk. Minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang sudah muslim, dia senantiasa minta hidayah. Loh, kan sudah muslim. Namanya hidayah tathbit, menetapkan keislamannya. Bisa saja Allah Ta'ala cabut keislaman itu, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita tetap minta, ya Allah tetapkanlah hidayah ini. Bukan cuma itu, dan tingkatkanlah hidayahku ini ya Allah. Kenapa? Karena yang namanya iman itu yazid wa yanqus, nambah dan kurang. Waqtira ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa gilala khulfa kadza nugila. Imam Al-Laghani berkata dalam kitab Jawharat Tauhid. Walaupun ada khilaf di situ, yang mu'tamadnya iman itu nambah dan kurang ikhwan. Kadang-kadang dia menguat, kadang-kadang dia loyo iman itu. Makanya kita minta hidayah senantiasa iman ini diangkat terus sama Allah Ta'ala. Hakata. Ihdinas siratal mustaqim. Wa hakata. La ilaha illallah. Memang hati seorang mukmin itu kan
bisa nambah, bisa ngurang imannya. Bahkan hati seorang mukmin itu bisa muslim dan kafir, bahkan bukan cuma nambah atau kurang iman. Semua itu di tangan Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, galbul mu'min, hati seorang mukmin itu baina usbu'ain min asabi'ir rahman, kata Nabi SAW, merumpamakan hati seorang mukmin itu di antara dua jarinya Allah. Suatu kinayah ya. Bisa aja membalik, dibalik sama Allah Ta'ala, jadi kafir langsung. Balik lagi, iman lagi. Mudah Allah Ta'ala untuk melakukan itu. Dan kita nggak berhak untuk komplain. Makanya mintalah penetapan iman. Ya mugallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahakadha. Di antara doa yang ajib ikhwan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah. Ihdina. Yang memang hidayah itu ikhwan datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, hakikat hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala mengutus para nabi-nabinya untuk menjadi perantara atas hidayah itu. Makanya ada dua ayat di sini yang agak berlawanan. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Rasulullah tidak bisa engkau memberi hidayat semaumu, hanya Allah yang memberikan hidayah. Ini ayat pertama. Tapi ayat kedua Allah Ta'ala membenarkan, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkaulah yang memberi hidayah kepada jalan yang benar. Ini gimana ceritanya sekarang? Jadi Nabi kasih hidayat enggak? Apakah Nabi memberikan hidayah atau tidak? Nah ini hakikat hidayah itu, dan semua pemberian dari Allah Ta'ala itu hakikatnya. Tapi kalau kita pandang alam sabab dan alam ikhtiar, harus ada perantaranya. Harus ada perantaranya. Nah di sini kita bisa memahamin makna yang ajib, yang indah dari firman Nabi, dari sabda Nabi SAW. Innama anal gasim wallahul mu'ti. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, kata Nabi. Yang memberi adalah Allah. Pemberian dari Allah, tapi yang ngebagi-bagiin aneh, kata Nabi SAW. Begitu. Guru kita Sayyidil Habib Umar menukil makna yang indah dalam hadis ini. Syuf. Jadi Nabi tugasnya ngapain? Ngebagi-bagiin karunia Allah. Oke. Setelah Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, itu tugas diemban oleh siapa? Para sahabatnya, kemudian para tabi'in, para tabi'in, sampai ke kita, sampai ke guru-guru kita. Jadi mereka adalah tugasnya membagi-bagikan karunia Allah Ta'ala kepada hambanya. Guru-guru kita sebagai gasim, kalau bahasa Arabnya gasim, pembagi itu, gasim. Setiap syekh, setiap seorang guru itu, murabbi itu, dia tugasnya membagikan karunia Allah Ta'ala. Gasim. Kalau Rasulullah adalah ayah dari mereka semua. Nah ini makanya Rasulullah dikunyahkan dengan Abul Gasim. Apa arti Abul Gasim? Kenapa Nabi dibilang Abul Gasim? Oh iya, karena Nabi punya anak namanya Gasim. Kan, abahnya Gasim. Itu kunyah, betul makna itu. Tapi ada makna di balik itu lagi. Abul Gasim adalah ayah dan leluhur para mereka pewaris Rasulullah yang tugasnya sama, apa? Membagi-bagikan karunia Allah. Ini Gasim. Tapi ayah leluhur mereka semua adalah Rasulullah SAW. Innama anal Gasim. Itulah intinya. Aku hanyalah Gasim. Wallahul al-mu'ti. Wahakadha perihal hidayah ya ikhwan. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami petunjuk. Kemana? As-sirat bisad. Ini ada, kalau dalam ilmu qiraat ada 3 qiraat di sini ikhwan. Bisad, as-sirat. Ada dalam qiraat yang benar, qiraat sab'ah pakai sin, sirat. Ada qiraat pakai zai, zirat. Ihdinas zirat. Semua ada qiraahnya ya. Tapi kalau qiraat kita, qiraat Hafs, ana Asim pakai sad. Ihdinas sirat. Sirat artinya jembatan. Tapi yang dimaksud di sini adalah jalan, ya. Al-mustaqim artinya lurus, enggak belok-belok begitu. Ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Ini kinayah ikhwan. Apa sih jalan yang lurus? Jalan yang lempeng. Artinya apa? Nah, di sini sahabat banyak menafsirkan. Sebagian menafsirkan itu adalah Al-Qur'an. Jalan yang lurus adalah jalannya Al-Qur'an. Sebagian menafsirkan jalan yang lurus adalah Al-Jannah, surga. Jalan ke surga. Yang Al-Qur'an itu pendapat Ibn Mas'ud.
apa namanya, surga adalah pendapatnya Sa'id bin Jubair. Gal siratal mustaqim huwal Islam, pendapatnya Ibn Abbas. Wahakala. Gal Sahal bin Abdullah Tustari, siratal mustaqim adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ada. Gal Al-Muzani, apa namanya, siratal mustaqim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi yang ajibnya di sini terserah ente mau tafsirkan surga atau Al-Quran atau jalannya Rasulullah atau jalannya sahabat atau itu Islam atau iman. Coba lihat jumlah yang setelahnya, siratal ladzina an'amta 'ala. Sebenarnya ikhwan, yang ajib di sini luar biasa. Jalan yang lurus adalah pola hidup. Itu artinya jalan yang lurus. Pola hidup, gaya hidup. Itu artinya jalan yang lurus. Pertanyaan, gaya hidup siapa? Lihat yang setelahnya. Siratal ladzina, gaya hidupnya. Jadi sirat arti di sini gaya hidup, pola hidup. Seperti siapa? Seperti mereka, orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan kenikmatan kepada mereka. An'amta alai jalan mereka, orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Nah, bakal dibahas siapa sih yang dikinayahkan dalam ayat itu. Nah, hadza ajib ikhwan, berkata sebagian guru kita. Nah, jadi di sini siratal mustaqim yang ajibnya kita tafsirkan sebagai manhaj, metode, tariqul hayah, pola hidup. Itu artinya siratal mustaqim. Pola hidupnya mereka, orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan karunia kepada mereka. Nah di sini ikhwan, kalau kita melihat dalam ayat yang lain, wahada ma'ruf kan, pola hidup siapa sih yang Allah Ta'ala telah berikan mereka karunia? Ada dua pertanyaan. Siapa sih mereka itu? An'amta alaihim. Satu. Pertanyaan kedua, an'amta yang Allah berikan karunia, emang karunia apa yang Allah kasih mereka? Nah syuf, dua pertanyaan. Nah, insya Allah kita akan bahas minggu depan, insya Allah. Pertanyaan pertama, siapa sih mereka ini yang orang-orang yang engkau berikan kenikmatan? Tapi di sini nggak disebutkan kenikmatan apa sih? Ya Allah Ta'ala engkau berikan kenikmatan kepada mereka ya Allah. Apa sih kenikmatannya? Disembunyiin sama Allah Ta'ala, dirahasiain kenikmatan itu. Itu pembahasan yang ajib ikhwan. Kenikmatan apa nih yang sampai Allah Ta'ala naskan, jelaskan di Al-Quran. Ini mereka orang yang aku khusus, aku jadikan VIP mereka nih. Aku berikan karunia khusus. Tapi apa karunianya? Rahasia. Nah, dibahas oleh ulama apa itu an'amta alaihim. Kemudian insyaallah kita akan teruskan sampai akhir Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, siapa artinya mereka, waladdallin, dan juga siapa artinya mereka waladdallin itu. Nah, insyaallah cukup sekian kajian kita pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala yubarik lana walakum, memberikan kita keberkahan dalam waktu, keberkahan dalam tempat, keberkahan dalam segala perihal, keberkahan dalam rizki al-hissiyah wal ma'nawiyah al-zahir al-batin. Dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala kegelisahan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita bagian yang besar dari karunia-Nya yang Allah Ta'ala turunkan di bulan ini, di minggu terakhir di bulan Rabiul Awal. Dan semoga Allah Ta'ala membuatkan untuk kita rumah yang khusus di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga